Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Selasa 3 Januari 2023 dengan tema Disertai Tuhan di Tahun yang Baru. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan menjalani hari-hari kami, tetapi kami tidak lupa untuk mendasarinya dengan firman-Mu. Pimpinlah kami agar kami mengerti dan memahami setiap bagian dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Berapa banyak cerita tentang kekhawatiran yang ditampilkan di akhir tahun sampai awal tahun ini? Rasanya banyak sekali. Mulai dari kekhawatiran tentang kesehatan, pemulihan kondisi ekonomi, kepercayaan publik, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun, apakah berita tentang kekhawatiran itu seimbang dengan berita-berita yang menampilkan harapan? Rasanya juga tidak. Kita lebih sering disajikan berita tentang kondisi kekhawatiran daripada harapan. Sebab kekhawatiran seringkali dirasa begitu nyata dan tampak menyita perhatian kita. Sedangkan harapan seringkali dianggap sebagai rencana atau kondisi yang menjadi mimpi belaka. Tidak heran, di zaman sekarang ini kita mudah menemukan perjalanan hidup seseorang yang kemudian jatuh dalam perasaan berat dan gelap tanpa jalan keluar. Memperhatikan bacaan kita pada hari ini, Yakub tengah berada pada situasi tanpa harapan.
Yakub baru saja merebut hak kesulungan dari kakaknya yaitu Esau. Karena peristiwa itulah Yakub harus menghindar dari rencana pembunuhan terhadap dirinya yang akan dilakukan oleh Esau. Dalam pelarian tersebut, Yakub tiba pada suatu tempat dan beristirahat di sana. Di tengah kondisi pelarian dan tanpa harapan, ditambah naungan gelapnya malam, Tuhan datang melalui mimpi dan memberi pesan kepada Yakub bahwa tanah tempatnya berbaring akan menjadi miliknya dan keturunannya, serta mengaruniakan keturunan seperti debu tanah banyaknya, sekaligus juga keturunannya di seluruh bumi akan mendapat berkat. Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun ia pergi. Dalam pesan ini termuat seluruh cara Tuhan dalam menyertai Yakub. Penyertaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri pada saat itu, tetapi penyertaannya tidak terbatas di sepanjang kehidupan. Yakub menyadari bahwa pergumulannya saat menghadapi perjalanan hidup yang berat sudah membuatnya lupa akan kehadiran Tuhan. Yakub pun menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupannya, apalagi di tengah kesendirian yang saat itu sedang dialami oleh Yakub. Setelah memahami bahwa Tuhan sudah mengubah hidupnya dari yang penuh kekhawatiran menjadi penuh harapan, Yakub merasa bahwa tempat yang ia diami pada saat itu menjadi sangat spesial. Maka itu tempat itu dinamakannya Betel. Yakub siap menjalankan hidupnya yang baru dalam penyertaan Tuhan karena Tuhan akan mengubah setiap kekhawatiran menjadi harapan. Mari kita merenungkannya. Merenungkan perjalanan Yakub, momen di Betel merupakan momen di mana Tuhan berkarya mengubah hidup yang penuh dengan kekhawatiran menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Momen perubahan dari ketakutan menjadi keberanian untuk terus hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Maka dari itu, perjalanan Yakub di Betel mengajak kita untuk merenungkan. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, baik sedang khawatir, takut, atau juga penuh dengan optimis dan semangat, Dia selalu menyertai kita dalam berbagai kondisi kehidupan. Penyertaannya merupakan berkat bagi kita. Di dalam Tuhan akan selalu ada harapan. Untuk itu, kita harus selalu memastikan bahwa kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Mari kita berkomitmen. Mulai hari ini saya akan belajar untuk tidak ragu akan penyertaan Tuhan, sekaligus tidak melupakan bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan saya. Mulai hari ini juga saya akan belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin bahwa hidup kami selalu disertai oleh Engkau. Pimpin kami dan ajarkanlah kami untuk selalu dimampukan merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.